3 tahun 2025 tentang Juknis Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Yang tentunya kita di tahun 2024 akhir kita sudah merencanakan dari awal ketahanan pangan 20% di Bina Karya Baru ini untuk kegiatan infrastruktur ya Pak Cari ya. Dengan terbitnya keputusan Menteri Desa nomor 3, otomatis semua perencanaan kita ini harus diperbaiki karena memang perencanaan pembangunan di desa ini harus merujuk kepada perencanaan yang ada di pemerintah pusat. Jadi yang kemarin sempat kita lakukan pengukuran kepala kampung, pembukaan badan jalan dan seterusnya, mau tidak mau, suka tidak suka, otomatis itu akan dialihkan dengan terbitnya Kepmen nomor 3. Karena untuk implementasi daripada ketahanan pangan yang dulunya kita untuk infrastruktur, baik itu jalan usaha tani dan kegiatan pertanian yang sifatnya pembangunan, ini harus kita alihkan menjadi penyertaan modal yang sifatnya memang tidak bisa untuk membiayai kegiatan infrastruktur yang sifatnya hibah murni atau belanja habis pakai. Jadi ketahanan pangan yang di tahun 2025 ini sifatnya adalah dana bergulir Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tadinya itu dibantukan untuk pembangunan pembukaan badan jalan, pembangunan perkerasan jalan telepon dan sumur bor yang ada di kawasan pertanian, untuk saat ini dialihkan untuk penyertaan modal BUMDes yang nantinya ada unit usaha baru yaitu unit usaha ketahanan pangan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini menjadi pemikiran bagi kita semua, yang mana sebelumnya ini menjadi janjinya Pak Kepala Kampung ya Pak ya. Saya juga sempat capek juga Pak Tarik, ngukur itu sampai maghrib belum selesai. Ada Pak Yanto juga kayaknya. Ada di YouTube. Nah ada di YouTube ya kebetulannya. Nah ternyata niat baik Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Kampung, kawan-kawan sekretaris kampung, ternyata dimentangkan dengan terbitnya Kepmen nomor 3 ini. Jadi saya berharap dengan adanya peraturan menteri yang baru ini nantinya bisa membawa perubahan yang lebih baik, terutama untuk kampung Bina Karya Baru, karena sisi pembangunan kita ini drastis berubah. Yang tadinya kita pembangunan fisik secara langsung, ini kita dibangun secara mental. Jadi lewat Kepmen nomor 3 ini nanti kampung diuji dengan penyertaan modal BUMDes. Kata Pak Menteri kemarin, Pak Lurah, pas saya salah sehat di Kalianda Lampung Selatan itu, bahwasanya suksesnya kunci pembangunan desa adalah suksesnya implementasi Kepmen nomor 3. Ketika Kepmen nomor 3 ini kok dirasa gagal, berarti semua pembangunan di desa itu dianggap gagal. Itu kata Pak Menteri Desa dan Pak Wakil Menteri Desa pas waktu di Lampung Selatan kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali atas kehadirannya pada sore hari ini. Hadirnya Bapak Ibu di sini yang jelas kita bersama-sama untuk merumuskan pembangunan di Kampung Bina Karya Baru ini. Jadi saya apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya yang hadir, yang turut serta membangun Kampung Bina Karya Baru. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kalau zaman kolonial dulu, zaman sebelum merdeka, ketika kita melakukan pembangunan ini kita iuran mungkin 50.000, mungkin 100.000. Nah, ketika sekarang eranya sudah era modern, pola pembangunan itu kita masyarakat itu diminta iuran pemikirannya. Nah, iuran pemikirannya yang lewat wadah musyawarah kampung ini. Saya berharap nantinya mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu sekalian dari rumah sampai di balai kampung ini nanti tercatat sebagai amal yang baik yang nantinya bisa menjadi amal jariah
Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, yang kita rumuskan di sini adalah untuk kepentingan warga masyarakat Bina Karya Baru. Jadi yang jelas yang kita lakukan nanti ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga itu nanti bisa menjadi ladang amalnya bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ngomongin bosen ya bosen sekali, karena memang kita di tahun 2025 ini kita melakukan 2 kali perencanaan. Biasanya hanya 1 kali perencanaan Pak, karena ada peraturan menteri yang baru sehingganya ya kita agak direpotkan dengan adanya itu. Cuman ya sudah, mudah-mudahan itu semua menjadi ladang amal bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya nanti berharap dengan terbitnya Kepmen nomor 3 ini nanti BUMDes bisa berperan aktif, karena penyertaan modal ketahanan pangan 20% ini nanti akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Kampung Bina Karya Baru. Untuk mekanismenya nanti kita sama-sama belajar bedah modul kalau kuliah ya, kita bedah modul. Kira-kira apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja yang nantinya bisa kita buat usaha yang jelas untuk membangun Bina Karya Baru lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, semua yang ada di sini tadi tidak lepas daripada prakarsa dari kawan-kawan kesekretariatan, Pak Sekretaris Kampung, kasih kaur yang sudah berjibaku, tidak kenal lelah Pak Lurah. Saya tahu sekali karena memang kawan-kawan perangkat kampung ini purna waktu Pak. Purna waktu ini ya kejar target. Kadang-kadang ya tengah malam aku lihat statusnya Pak Cari ini lagi ngetik-ngetik. Nah ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan niat baik kawan-kawan kesekretariatan Pak Cari dan rekan menjadikan ladang ibadah, karena memang yang dilakukan oleh kawan-kawan perangkat kampung dan rekan ini jangan luar biasa sekali. Yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Triyono yang sudah memberi arahan. Selanjutnya dari penyuluh peternakan atau Pak Menteri Pak Sutik, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Kampung beserta seluruh jajarannya dari tingkat sekretariat, Kepala Dusun sampai RT yang saya hormati, kepada Bapak Camat Kecamatan Itarulia yang diwakili oleh Bapak Santoso yang saya hormati, kepada rekan saya dari PTT Pertanian Bapak Untung yang saya hormati, kepada Bapak Ketua BPK Kampung Bina Karya Baru yang saya hormati, kepada Bapak pendamping kampung Bapak Giono yang saya hormati, dan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Pertama dan paling utama, mari kita ucapkan syukur kita pada Allah SWT yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat memenuhi undangan dari Bapak Kepala Kampung Bina Karya pertama ini.
Selanjutnya, sholawat salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya, perkenalkan saya dari UPTD Peternakan. Ini sebenarnya peristiwa langka. Biasanya saya dapat undangan itu dari kecamatan, tapi baru kali ini mendapat undangan dari kampung. Sebenarnya saya punya staf-staf di masing-masing kampung, tapi kebetulan ini tadi saya minta hadir, kondisinya kurang sehat. Jadi saya mohon maaf karena staf saya tidak bisa ikut mendampingi. Dari peternakan tidak banyak yang saya sampaikan. Ini mohon maaf karena tadi diundang tidak tahu apa yang betul acaranya. Jadi yang penting berangkat itu saja. Ini dari informasi, mohon maaf ini agak keluar dari tema tata tidak pada siang hari ini. Hanya menyampaikan informasi saja. Kebetulan kemarin pada hari Selasa saya rapat di Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Tengah, yang intinya setiap tahun kita mempunyai hajat, yaitu penyembelihan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Dan dari momen-momen tersebut sudah menjadi hajat nasional bahwasanya untuk Dinas Pertanian harus mendata dan melaporkan jumlah hewan yang disembelih, baik kambing maupun sapi, yang tujuannya untuk mengetahui kekurangan populasi berhabis dipotong pada saat penyembelihan hewan kurban tersebut, sehingga dapat diketahui bisa populasi dari masing-masing kampung atau kecamatan, bahkan sampai ke tingkat nasional. Oleh karena itu, kami atas nama UPTD Peternakan mohon bantuannya nanti setelah dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban, mohon informasinya. Jadi masing-masing musola, masjid itu yang dipotong berapa ekor, kemudian tolong diinformasikan ke kawan-kawan kami, terutama petugas peternakan, yang selanjutnya akan kami laporan ke kabupaten. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada halangan dari staf-staf kami akan berkeliling ke musola, masjid-masjid untuk memantau jalannya penyembelihan hewan kurban tersebut. Saya kira itu saja informasi dari Dinas Peternakan mengenai program ketahanan pangan. Menurut kami dari UPTD Peternakan, untuk membantu mensukseskan program tersebut, intinya kalau menurut saya dari peternakan yang penting kita kalau punya ayam ya dipelihara yang baik, punya kambing dipelihara yang baik, punya sapi dipelihara yang baik. Nanti kalau ayam kita banyak, kambing banyak, sapinya banyak, tentu itu sudah menjadi ketahanan pangan untuk kita semua. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling mohon maaf, nominal atas dengan bawah disampaikan dulu. Yang paling atas 170.
Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi berbagai sambutan dari perwakilan kecamatan, kemudian arahan dari pendamping dari Dinas Peternakan dan juga Bapak Kepala Kampung. Pada sore hari ini kita akan fokus untuk melaksanakan analisa usaha atau bedah analisa usaha dalam rangka untuk mewujudkan peraturan kampung terkait penyertaan modal usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini dipimpin oleh Pak Ketua BPK dan di dalamnya akan diberikan narasumber dari BUMDes, ini saya akan sampaikan gambaran, Bapak Ibu. Gambaran ini yang akan kita bahas di pemerintahan Kampung Bhinneka Baru kemarin itu dari angka 787.959 itu alhamdulillah di Bhinneka Baru menyertakan modal ke pemerintah desa, artinya nanti uang yang akan dikelola oleh BUMDes yaitu sebesar 175.128.000. Nah, hari ini kita membahas itu. Terserah mau nanti seperti apa, pemerintah kampung hari ini hanya memfasilitasi. Selebihnya nanti bagaimana Pak Ketua BPK bersama Pak Ketua selaku Ketua BUMDes untuk membahas hal ini bersama peserta musyawarah. Jadi itu yang menjadi tolak ukur kita. 175. Artinya minimal 20% ini alhamdulillah BK baru 22,23%. Kalau yang kemarin itu malah 28%, Pak. Kenapa 28%? Karena kita alokasikan untuk jalan usaha tani. Kalau kemarin kan peraturan menterinya jalan usaha tani itu boleh dikatakan ketahanan pangan. Nah, alhamdulillah saat ini tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat yang di blok merah itu bangunan tidak terdanai. Satu adalah pembangunan pelebaran badan jalan, yang kedua adalah pembangunan gorong-gorong di lokasi Purworejo, ya, arah Purworejo, Dusun 5 dan Dusun 3 itu nggak bisa. Karena kita selisih uang min 133 juta, nah itu. Sedangkan alokasi badan jalan itu 125. Jadi mohon maaf ini Pak Dirjen. Jadi untuk badan jalan yang arah Dusun 4 kemudian yang Purworejo tidak tercover untuk tahun ini. Mudah-mudahan ini ketahanan pangan seperti ini polanya akan bertahun atau enggak Pak Tri? Enggak ya? Menurut saya sih enggak. Ini apa ini? Remote. Sponsor ya Pak. Ada sponsor. Jadi begitu Pak, ya. Jadi badan jalan kemarin yang sudah diukur di mana Pak Sawan? Dusun 4, Dusun 6, Dusun 5 dan 2, 3 itu nggak ada semua Pak sekarang. Karena memang dananya nggak cukup. Kalau cuma yang diambil pembangunan yang kecil-kecil itu juga nggak cukupnya banyak gitu. Karena kita minnya 133 juta dengan adanya alokasi 175 itu. Jadi mudah-mudahan kita 1 bulan lagi akan kumpul lagi Pak, membahas rancangan 2026 1 bulan lagi. Karena 1 Juli kita sudah menyusun tim penyusun RKP. Jadi nanti yang perlu dikawal utama adalah badan jalan. Makanya jangan wala-wala untuk kumpul seperti ini. Jadi 1 Juli sudah dimulai perencanaan untuk 2026. Sedangkan 2025 saja kita di pertengahan sudah perubahan rencana sudah 2 kali termasuk di Pak Tri. Kan itu, anggap saja 2 kali Pak. Jadi itu Pak. Selebihnya acara ini sepenuhnya dipimpin langsung oleh Ketua BPK bersama nanti sekretarisnya adalah sekretaris BPK ataupun anggota. Jadi anggota BPK ini berapa Pak Faris? Anggota BPK? 1 ya. Nanti kalau kalau di forum nanti ya suruh tag Pak, suruh datang Pak. Masalahnya belum memenuhi forum namanya ya, kan seperti itu. Jadi Pak Raden nanti selaku sekretaris atau notaris anggap saja seperti itu. Kemudian Pak Waris selaku ketua, nanti selebihnya terkait analisa usaha nanti akan disampaikan oleh Pak Untung ataupun yang mewakili dari BUMDes. Itu saja. Acara ini sepenuhnya saya serahkan kepada pimpinan rapat, kepada beliau Bapak Waris SPDI selaku ketua BPK. Waktu dan tempat diaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung sekaligus perangkatnya, yang terhormat Bapak Camat yang diwakili oleh beliau Bapak Santoso, Bapak pendamping yang saya hormati dari peternakan Bapak Sotik, Bapak Untung, pelaku BUMDes Kampung Binakarya Baru yang saya hormati, UPK yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, seluruhnya yang hadir di kesempatan siang hari ini yang saya hormati. Pertama tentu kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kesempatan kepada kita, mungkin di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan untuk hadir di kampung kita ataupun di balai kampung kita untuk bermusyawarah. Keduanya sholawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah pada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, tentu bukan hal yang sangat menyenangkan. Sebenarnya ada hal-hal yang membosankan mungkin ya, tapi ini bukan mengurangi daripada semangat kita untuk selalu tetap semangat, yaitu bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat dan akhirnya nanti ya seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak pendamping, kalau dulu kita membangun kampung kita iuran, kita mengumpulkan dana, tapi sekarang mengumpulkan dana itu sudah sangat-sangat berkurang, artinya sudah tidak ada. Kita tinggal rebuk, kita tinggal iuran pemikiran, syukur kita iuran tenaga untuk membantunya. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, tentu untuk yang kita bahas ini apa ini Pak? Kita akan membahas kaitan tadi adalah ketahanan pangan, ya Pak. Ketahanan pangan. Di sini anggarannya ada berapa Pak? 170-an, 175 lebih. Nah, di situ ada 128 ribu. Dan ini tentunya akan kita letak dari BUMDes. Nah, itu masuk ke dalam pernyataan modal bungka. Nah, terus bagaimana cara mengelola ataupun cara membelanjakan kita ini tentunya perlu kita musyawarah. Kira-kira mau dibelanjakan apa ini Pak Bu? Apa arep tuku beras, apa arep bangun, apa untuk pertanian, apa untuk peternakan, ini masuk ke dalam ketahanan pangan. Kira-kira apa Bu? Pak, apa kira-kira yang cocok terus yang menghasilkan nanti terus akan mempunyai tindak lanjut, artinya tidak gampang punah. Akhirnya nanti akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kampung kita, wabil khusus per individunya. Jadi 175 kalau ya 175.000, 128.000. Jadi kalau kita hitung ya lumayan. Yang tadinya mungkin cuma angka 100 ke bawah, kita mengelola
100 lebih. Coba kira-kira. Sebenarnya itu kira-kira kalau menurut saya itu ya untuk pertanian sebagian, terus yang lain untuk hal yang lain lagi. Jadi nggak satu arah, ada arah beberapa arah, sehingga nanti harapan kita ini nggak cuma satu. Tapi juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ya kita mengurusnya lebih repot. Kenapa nggak kira-kira? Kalau di pertanian coba, kalau pertanian tanam padi, jagung. Kalau padi mungkin setahun sepisan paling ya. Nek jagung kados niki setahun bisa ping pindho ping telu. Nah, minimal berupa sawah. Kalau kita lihat di lingkungan kita ini sawah kan sepernya kecil, yang paling luas itu di Betabaru. Dari kementerian itu Lumayan berarti. Monggo sebelum kita lanjut, tadi sudah ada gambaran dana yang akan kita terapkan. Di situ ada 175. Lebihnya berapa tadi? Koma 100.000 bos, 128.000. Monggo untuk sebelum kita musyawarahkan lebih lanjut, tentunya dari BUMDes ataupun mungkin beliau juga dari pertanian mungkin lebih paham akan pertanian yang cocok untuk kampung kita, sehingga nanti kita bisa terapkan. Dan harapannya penerapan itu menghasilkan hasil yang baik. Monggo Pak, kita minta masukannya dulu, sekaligus kita mungkin setelah masukan nanti ada teknis cara-caranya untuk mengembangkannya. Contoh umpama nanam jagung yang baik bagaimana, nanam bonggol yang baik bagaimana, dan seterusnya. Untuk analisa Excel itu berapa? enten khusus jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita tetap memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua, yaitu kenikmatan yang sangat pentingnya adalah nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Sehingga kita dapat hadir dalam rangka acara Musdes, Muskamsus, program ketahanan pangan. Yang kedua kalinya sholat serta halam tetap dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pak Budi Atmoko, yang saya hormati Bapak Santoso sebagai wakil dari kecamatan, Mas Tri sebagai pendamping desa, Pak Sekretaris Desa dan seluruh bawahannya, Bapak Ketua BPK yang saya hormati, Bapak dari Kehewanan atau Peternakan Pak Suki yang saya hormati, sesepuh kita yaitu Bapak Kumijan, yaitu sebagai LPMK di Kampung Binakarya hari ini, dan kepada Bapak Kasno, alhamdulillah datang, kayaknya tadi kelihatan lebat dari alhamdulillah pengurus koperasi Merah Putih Binakarya Baru. Dan yang sangat saya banggakan
yaitu kepada masyarakat Kampung Binakarya Baru, kelompok tani dan semua yang hadir di sini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Amin. Kasih semangat ya Pak ya. Sing intine kan no Pak, awake iki sing dibantu niku ajengan jenengan-jenengan niku Pak. Sing turene petani kan untuk Pak ketahanan pangan. Jenengan paling apa nih ketahanan pangan niku napa Pak? Kados sing paling bingung ketahanan pangan ki apa? Kula nggih bingung Pak. Ketahanan pangan niku termasuk itu kuwata Pak sing awake dhewe mboten ngertos mawon kuwata. Contone napa mawon Pak? Tenriki kita ada mawon iki contone akeh lho Pak, ora guru saiki. Nomor pemanfaatan tanah pekarangan yang ada ditanduri termasuk yang program ketahanan pangan. Umpamanya piye? Umpamanya gimana? Awake dhewe nandur kencur Pak yo ning perumahan, wis ketahanan pangan Pak. Yang dimau ketahanan pangan itu sesuatu bahan makanan ataupun yang nanti dapat kita konsumsi itulah namanya biar desa itu tidak kekurangan, itulah yang namanya ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan desa. Di sini buahnya Pak sampai bukan ketahanan pangan itu tadi yang kecil, yang besar yaitu pemanfaatan lahan yang tidak kita garap. Seumpama biasanya kok lahan-lahan di belakang tidak kita garap itu kita sudah andil di situ ketahanan pangan. Alhamdulillah habisnya ngeblend Pak ya. Habis itu. Yang lain ini kalau dibahas yang ini Pak, ini nanti buahnya 45. Jadi nggak usah saya bacakan semua Pak ya. Kita loncat-loncat aja. Seperti kita juga kalau yang dari pemerintah dari peternakan kita memelihara kambing, berarti kita menyediakan apa Pak itu nantinya untuk makanan daging kan itu juga untuk ketahanan pangan. Terus kita memelihara ayam, kita memelihara ikan, lele apa dan sebagainya. Pokoknya nanti oleh-olehnya dari sini untuk ke rumah. Nanti kalau ditanya apa sih Pak ketahanan pangan itu? Wis pokoknya wae sing kena dipangan piye program ketahanan pangan. Terus maksud ketahanan itu biar kita ini di sini itu bertahan Pak. Maksud bertahan ini tidak kelaparan. Nyambung ya Pak ya. Berarti kalau di tempat kita ini masih ada beras, masih ada jagung, masih ada singkong, masih ada kambing, masih ada telur. Sebenarnya sejahtera loh Pak pulang di sini. Semua kayaknya udah punya masyarakat. Tapi ya ada 1-2 orang yang mungkin tidak punya lahan. Terus ada juga yang ternaknya sedikit. Itu. Nah, terus ini dari itu semua tidak akan saya kupas. Ini yang saya kupas kayaknya biar cepat saja. Ini kita sudah Mas Bardani yang tulungan Pak Korek nyambut jadi rambuin nama Dubrono kabarin yang kono. Saya dimaksud apa? Nah saat ini langsung mau ya Pak ya. Langsung mau ini maksudnya yang mawon ini dari warga berdiri nggih. Pak Tri nggih. Langsung tengah analisa mawon nggih. Sajane aja ditawarne riyen mawon iki. Napa pripun ditawarne niki analisa riyen mengke analisa iki ngimpi-ngimpi maksudnya. Kali awake iki sajane sedina pun analisa lho Pak nggih.
Wong petani ajeng nandur nggih analisa. Arep ngingu kewan nggih analisa. Ajeng ngingu lele nggih analisa kan ngoten. Sing dimaksud analisa niku napa? Ngitung-ngitung saurunge ngerjakne kan. Insyaallah ngoten niku nggih Pak nggih. Lek saurunge ngerjakne wis diitung insyaallah mboten ajeng bangkrut kan ngoten. Lek mboten diitung biasane biak-biak wis iki sepiro-piro modale awene-wene bakno asile ra sesuai bahasa nanu. Nah, ketriki nggih Bapak sekalian nggih iki kalih Pak Tristan mawon niki ingkang yang kami analisa dari Bungka nggih Pak Faris nggih niki sementara jagung nanam jagung Pak. Sakjane dereng diisi ngoten niku nggih mboten napa-napa sempami biasane nggih Pak nggih kersane napa kersane nyatu Pak. Nih analisa niku analisa usaha jagung nggih Pak. Usaha menanam jagung. Saderenge dinanam niku kita harus menyiapkan napa Pak? Yang pertama bener Pak, harus duwe lemah nggih Pak ya. Lah di lemah ditandur endi kan. Lah lahane niku kinten-kinten nek awak dhewe duwe kedae dari disewa. Nah, targetan Pak. Saya sampean itu saya disewa pintenan kali. Niku namung 4 bulan Pak semusim jagung. Kira-kira sampean lek nyekane piro lek disewa piro? Dan iki kan boten enten jawab digalengan mana Pak dari. Sing murah niku komponen niku. Pinten Pak? 3.200 mawon. Malah mungkin materi turun. Terus harus disiapne bar tanah nggih, bar lahan. Kajian jagung tumbas Pak. Pupuk kompos. Pupuk kompos gambaran itu kami kompos dia asal beli gangsal ya. Kompos dia berarti malah lahan fisik. Ada perjalanan lahan. oh pengolahan dhisik durene Pak Badani. Nah niki sing anu niki napa termasuk nggih sing harus disiapne blok sing ajeng didamel Pak. Mriki disiapne benih. Benih niku pinten kilo Pak? Hektar Pak? 15 sampai 20 kilo ya. Terus harga pinten Pak? Badani niku 115. Jadi gitu kan gitu. Oh, nggih 2 juta. Rp2.300.000. Yang selanjutnya nggih napa pestisida nggih. Awake kudune kan pestisida niki lho Pak. Nah, pestisida niku sing obat ular, obat apa niku jamur. Nah niku kita siapkan riyen perkiraan kalau 1 hektar niku 3 liter. Harganya tergantung Pak biasanya berapa anu nggih. Kalau harganya nanti mau nggih. Yang selanjutnya herbisida. Herbisida 4 liter. Itu insya Allah pun cukup. 1 hektar 4 liter cukup nggih Pak ya? Cukup. Harganya sekitar 70.000. Jadi 4 kali 7 28. Selanjutnya kita siapkan juga herbisida selektif. Herbisida selektif itu contohnya konvoy Pak. Terus
Selanjutnya kita siapkan pupuknya Pak. Sebelum nanam kan kita hitung dulu ada pupuk berapa, urea berapa, NPK berapa. Terus, nah ini pupuk kandangnya di bawah udah ada Pak ya. Nah, pupuknya biasanya ureanya habis 7 sak, NPK-nya habis 7 sak atau 9 sak. Terus pupuk komposnya biasanya kalau 1 hektar yang murni Pak 150 sak, kayaknya yang besar itu cukup. Yang selanjutnya yang belum terhitung kayaknya penggarapan belum terhitung ya Mas Saudara? Belum. Nah itu ditambah garap kemarin kalau nggak salah 1 hektarnya 1.300.000 ya. Jadi itu semua ya ini tadi biaya penanaman, biaya apa ini? penanam, biaya tanam. Kalau itu biaya kita. Biaya apa ya Mas kalau ini? Bukan pekerja, kalau itu pekerjaan Pak Pak Kasim. Yang ini biaya bukan biaya yang mau benih itu biaya modal lah ya, biaya modal ya, itu kan biaya modalnya. Ini biaya modalnya sudah 12 juta 145.000. Ini yang kerja belum ini. Selanjutnya itu tadi biaya modalnya saja loh, belum pekerjaannya loh Pak ya. Udah 12 juta lebih. Kalau ditambah pekerjaannya Pak, biasanya pekerjaannya yaitu olah lahan 1.250.000. Yang punya pajak ini udah masuk belum ini? Enggak ada yang punya pajak ini. Oh ya Pak Eko. Sama udah masuk belum? 1.250.000. Pajak 1 kali, terus 2 kali landai. Kurang 250. Cukup. Cukup. Terus nabur kohe atau nabur telek. Wah, nabur telek orang 12 50.000 jadi 600.000. Terus penanaman jagung ini mangkal ya Pak ya. Penanaman jagung 50.000 kali 18 kurang. Rampung enggak Pak? Rampung. Ya, ya. Yang selanjutnya pembukaan awal orang 5 rampung boten? Rampung ya. Ini murah Pak berarti Pak. Kalau mau telur ini mau 5 loh Pak. Terus penyiangan atau penyemprotan orang 2 Pak. Kalau masih pertama rampungnya Pak ya. Pertama ya. Rampung. Terus pemupukan kedua masih sama Pak, orang 5 Pak. Selesai lah ya. Terus pengendalian hama penyakit orang 2 selesai. Masih kurang lagi sebenarnya penyiangan yang kedua biasanya dilakukan lagi. Nah itu Pak, nanti mungkin ditambah penyiangan yang kedua biayanya agak mahal sedikit, mungkin kurang 4. Terus di sini biaya panen Pak, biaya panen orang 46 kali 50.000. Jadi jumlahnya biaya panennya 2.300.000. Cukup Pak ya? Jumlahnya untuk ongkos tenaga kerja yaitu 1.500.000
sebanyak 5.830.000. Jadi ditambah 12 juta berapa? 12 juta sekian tadi menjadi 17.975.000. Itu Pak. 1 hektar. 1 hektar biayanya 17 juta 900. Kalau panennya tergantung ya Pak ya. Insya Allah panennya kalau biayanya besar kayak gini yang mencapai 8 ton. Panennya udah diaduk. Udah, panennya itu dibuat berapa ton Pak pada ini? 7 ton 8 kintal dikali 3.500 mendapatkan uang berapa dari 27.405.000 dikurangi 17.975.000. Jadi hasil pendapatan kita 9 juta berapa ya? 9.430 pendapatan bersih. Kira-kira tertarik atau mboten Pak? Modalnya dimodali lho Pak Iwa. Disewa lahane terus dicukupi kabeh. Iki kan sistemnya sewa ya Pak ya, Pak Tri ya. Nah itu Pak. Nah ini sistemnya sewa. Kayak gitu Pak, nanti kita bentuk yaitu manajer lapangannya, terus pengurus keduanya kita bentuk. Nanti yang menangani bukan saya langsung, nanti ada sendiri, bukan kami kita langsung, nanti keduanya ada sendiri yang menangani ke bawah. Makanya kemarin saya ngobrol dengan Pak Cari, Pak Sek. Pak Sakam ya, Sakam ya, Pak Sakam. Juga ketua kelompok Pak ya, Pak itu sing itu kan harus bercakup Pak. Alhamdulillah ketua kelompok tadinya datang berapa ini? Datang semua ya. Oh, yang datang 1 Pak Kumijan. Ibu Pak Ibu kok ada dibayar kalau tadi pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana coba di foto. Kelompok tani ketua kelompok. Yang datang 6 ya. Ketuanya ya. Agak jual beras. Paling izin bodohan ini, paling ya jual sibuk lah. Alhamdulillah kami mewakili ya Pak, mewakili dari dusun masing-masing ada nih kayaknya. Jadi enak lah namanya, masih enak mengkoordinasikan. Ya itu bapak-bapak analisa. Cuma 1 Pak yang baru dibuat. Nanti kalau memang ada usulan untuk usaha yang lain, nanti kita ada juga analisanya yang kita buatkan analisa lagi. Yang esok Pak yang peternakan, karena kan yang peternakan juga, jadi pertanian sama peternakan juga sekalian. Nanti karena kalau ngumpul ini, enggak yang esok ngumpul aja kalau Pak. Ini kan enggak? Jadi nanti ada yang tertarik di peternakan penggemukan, monggo gitu loh.
Bari ngobrol Pak, kopi ini dulu deh teko, bari dipikirkan itu yang bukan. Ada yang masuk nih kita akan beri konsultasi. Monggo Bapak-bapak sing gadah yang mempunyai pemikiran atau yang punya hobi untuk di peternakan. Biasanya kalau nggak hobi itu usulnya nggak pas biasanya. Tapi kalau sudah hobi itu udah di peternakan atau di perikanan atau di pertanian tadi, di situ kok jagung loh, dia malah ditambah pari Pak. Ngoten nggih Mas. Tambah pari Pak. Terus ya kalau mau saya sih kayak gini, kalau semua legowo sih mau saya ini berkelanjutan nggak ya Pak? Kayaknya. Kalau saya nggak tahu Mas. Jelas biasanya pepmed itu dia ditemukan. Tapi kalau yang kebun biasanya itu menurut saya berkelanjutan. Ya, yang penyertaan modelnya. Cuman kalau peraturan yang seperti ini nantinya ke depannya ini saya kurang paham. Cuman untuk yang penyertaan modal yang sudah diusulkan kemudian ini tetap. Jadi kan base itu yang kemarin kan 300 juta. Nah itu kan berubah. Kalau yang 175 ini selamanya akan berpola ketahanan pangan. Ya maksudnya. Kita bergulir terus ya. Nah, kalau Mas saya kayak gini Mas ya, Bapak kalian yang dari pendamping, dari Paskam dan Pak Lurah, Pak Camat, sama Pak Sudik, kalau semua legawa, sebenarnya kalau saya untuk periode pertama ini, gimana kalau diuji coba dulu di yang pertanian, itu maksudnya, yang di peternakan dan yang lain-lain. Ya kalau bisa selanjutnya lagi, kalau bisa. Tapi kalau dengan pertanian berapa hektar punya Pak polanya? Ya ini kan 17 juta, ya 10 hektar teman. 10 hektar Pak. Om 17 juta per hektarnya. Tapi itu kan apa termasuk biaya panen kita sudah diambil juga ya. Iya. Sudah semua. Nanti kalau teori pendetailnya kan bisa langsung menghubungi manajernya, nanti kan ada nanti pembukaan manajer juga hari ini kayaknya. Ya Pak. Apa kira-kira kita ketua unit usaha. Pak, sampean diundang untuk memberikan informasi, baik itu informasi sifatnya memang mempengaruhi perubahan ini atau untuk mempengaruhi hasil ini. Jadi semua coba Pak, sampaikan pendapat. Jadi ketika keluar dari sini sudah tidak ada bahasanya brudel, nggak ada yang lain. Pokoknya hari ini kita clearkan satu ini, yang kedua saya minta tim atau kepala unit usaha terkait ketahanan pangan itu clear Pak. Karena tanggal 2 saya nanti berhadapan dengan Pak Santoso di kecamatan. Beliau di sini beda, mungkin masih garang. Kalau dari kecamatan beda lagi dia, sudah dirawat nanti, kan itu. Bapak, jadi kan kelompok tani ada. Coba perwakilan kelompok tani sampaikan. Nah, itu Pak enak ya Pak. Tapi oleh murah gitu ya. Oh iya Pak.
Monggo Pak iki lek niki mau kan wis dong to Pak. Mpun dong lo dereng. Maksudnya pripun? Dong ini lho niki mau. Maksudnya niki nah niki pripun nggih Pak Sami. Kula nyuwun dumateng bapak-bapak sing gadah garapane monggo usul mriku. Selamat oleh berbalik Pak. Selamat oleh. Wilayah bersetengah. Niki analisane nggih saya tapi sing ada seberapa nggih asal. Seberapa berdoa? Ngoten. Saya gak itlakane monggo anu ndang kendang wis. Oh, kita tahu Pak. Yo. Kendang wis ndak rampung. Niki ngeten Bapak nggih niku kan umpamane iki usul Kang Kasim. Aku daftar Mas Pengaetan. Nah niku jenengan mungkin teng kepala unit usaha. Nah niku teng mriku Pak Kasim niku mungkin jenengan tanda tangan mriku bahwa misalnya lahani sampean iki disewa. Maksud bener. Buat dia kalau maksud disewa ini. Kowe nek ora ngasih maksud disewa niku mungkin kan kurang atas nama tak sewa Pak padamu tapi nyok garapen. Ngono Pak. Yo ora tak garap Bu. Saya umpamane ketua niku manajer Pak Tumijan bantu mijar Pak garap kan sampean yo kurang kerjaan men. Asline kok nggo sampean kuat ben. Terus disisihne lampu ki uyune karo kono ki piro lho. Maksude engko Pak gak enek. Berapa sih Pak? Tadi aku mau terus kalau presentasi ini Pak. Jadi gini Pak, pola yang kita laksanakan pada sore hari ini itu dia sifatnya pembiayaan. Jadi yang disampaikan Pak Untung tadi, ketika disewa terus istilahnya nanti ini hanya untuk bahan, ini kan di bawah tangan Pak. Kalau yang dimaksudkan di Kepmen 3 itu dia murni sewa. Contoh nih, pihak Bumka ini menyewa daripada lahannya Pak Yanto. Nah, si yang punya lahan ini hanya mendapatkan biaya sewa saja. Ya, kalau yang tadi Pak Untung tadi kan sampai bosnya, ya ini bahasa disewa, tapi kok ya akhirnya bisa diobrolkan. Nah, ini terlepas dari kita. Jadi kalau yang pola dari pemerintah, pola dari pemerintah itu pihak BUMDes ini menyewa, Pak. Jadi lahan dari bapak-bapak sekalian disewakan ke pengurus BUMDes yang nantinya diusahakan. Pada prinsipnya tidak harus di bidang pertanian, bisa di bidang peternakan. Kalau di Kampung Mekarjaya ini dia peternakan atau penggemukan babi. Ya, ya. Kalau Mekarjaya babi Pak, apunten 100% di peternakan. Izin Pak Sudik, jadi di diperbolehkan juga Pak, sama kementerian juga diperbolehkan. Jadi 100% dia ternak babi. Di Mekarjaya. Jadi ini sifatnya pembiayaan Pak ya. Itu pembiayaan. Jadi ini dana bergulir, bukan bantuan hibah murni. Kalau di kita itu yang jelas sewa lahan. Terlepas dari nantinya di bawahnya seperti apa, ini di luar pengetahuan kita. Karena memang seperti tadi. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Jenengan itu pilihan
undangan ditentukan dengan. Jadi kaitan hal ini bukan main-main Pak. Pertanggung jawabannya nanti di kepala kampung dan BPK dan ketua PMK-nya. Jadi dalam hal ini saya pengennya ini benar-benar serius dalam hal ini untuk penetapan untuk aspirasi jenengan sangat dibutuhkan. Jadi sedikit tambahan Pak untuk jadi tolak ukur kaitan dengan anggaran ketahanan pangan ini dari anggaran 170 sekian. Jadi Pak Lurah juga punya usulan pun itu dari aspirasi masyarakat Pak untuk. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi untuk pengembangan usaha di sini kan bukan hanya pertanian. Jadi saya udah koordinasi, saya udah ngobrol banyak dengan kawan-kawan yang di peternakan. Itu hasilnya sebenarnya sangat memuaskan Pak untuk kaitan pengemukan sapi itu. Saya membuktikan sendiri. Saya saja disuruh pinjam bank. Nanti kalau saya selip, saya bisa dibayarin sama orang itu. Tapi syaratnya untuk peternakan atau penggemukan sapi. Jadi jangka waktu 3 bulan itu per 1 ekor sapi itu kita bisa untung 3 juta Pak. Jadi saya berharap di sini mayoritas juga kita ini petani dan hasil tani itu juga dari rumput ataupun dari bahan-bahan pakan itu kan banyak Pak untuk. Jadi saya berharap untuk kaitan anggaran 170, sekian ini kita bagi 2, entah nanti persennya berapa, yang 100 juta itu untuk pertanian, yang 70 berapa itu untuk peternakan. Jadi saya juga gak enak hati karena bukan titipan sih, yang jelas dari warga masyarakat ada yang pengen sebagian anggaran itu diperuntukkan ke peternakan sapi. Jadi saya mohon untuk Pak Oto selaku ketua PMK-nya, Pak BPK untuk bisa menjembatani kaitan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Sewa itu dengan harga segini masyarakat nggak mungkin akan mau dalam masuk terus nanti hasil seperti apa. Ini kan rekan-rekannya Bang Bupati kan terlalu banyak. Takutnya hari ini nggak bisa deal gitu Pak. Apa maksudnya, apa bunganya maksudnya? Enggak, Bukan Pak, gini Pak ya. Saya kan gini. Semua ini bukan sudah sekian ya, terus sewa. Kalau begitu yang nyewa itu bukan ya. Pak Penuh kan yang menguasai ya bukan. Terus panen, jadi panen 20 juta sekian, 57 juta sekian, ada 10 juta sekian ya. Itu yang memiliki yang nyewa kan. Jadi yang punya lahan yang Ya namanya lahannya disewa, ya 3.200.000 Pak. Kalau masalah yang itu, tapi kan yang saya bicarakan tadi bukan itu namanya. Yang saya bicarakan kita ini penanaman modal, tapi tidak dengan sepengetahuan Pak Tri itu loh maksudnya. Jadi dengan apa yang sampai sampaikan ke kawan-kawan peserta ini, dengan satu tadi ya. Global itu keseluruhan 17 juta modalnya. Itu pengennya paling kalau orang-orang yang punya tanah itu 17 juta itu dikasih grant. Ya. Semua. Ya nantinya kayak gitu kerjanya, maksudnya itu kerjanya kayak gitu Pak. Sampai ki sing duwe lahan iki, ya mau Pak Yanto di lahan 1 hektar. Kita kasih itu data itu nih Pak Yanto sampean butuh sampean 17 juta sekian. Ini berupa duit apa berupa barang Pak nantinya? Berupa barang. Saya nggak percaya dengan masyarakat. Terus apa? Terus masuknya ini Pak Yanto ya, maksudnya saya dengan Pak Yanto ini Pak Tri ki ojo ngerti Pak. Ngerti nih Pak Tri karo Pak Cari iki awet di lahanmu tak sewa ngono. Iki tak buka wae nek kene bene karo Pak Camat. Marane disewa tenan jelas gak gelem ngono to, gak oleh to. Daripada bingung iki diomongne pisan ae. Maksudnya gini. Maksudnya Bapak ya, aku nyewa kadang sampean kiwi ora nyewa. Aku ngekei apa ki? Ngekei modal. Tapi aku lek sampean kuwi lek ditekoki karo aparat kampung kambek Pak Tri pendamping kambek Pak Sang Kecamatan disewa Pak lahanku. Ngono lho Pak. Iki kadung konangan iki ya wis ngomong ngono ae, Tron. Saya yakin masih kurang paham dengan anggaran 17 juta sekian.
modal, itu persentasenya nanti ketika hasil itu bagi loro kalau ada persen berapa persen untuk yang larang. Tanya kan lu kok. Bapak, instruksi biaya ada dua, Oke, Ya memang ya harus seperti ini rapat itu rapat. Rapat kok rawat jenenge enggak rapat, Pak. Tak mur manut wae jenenge piye ya rapat. Rapat itu ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Santoso, mewakili jajaran Kecamatan Barumbia, Mas Tri, sebagai pendamping Pak Sodik, Mas Ketua BPK, Mas Waris, Ketua BUMK, Wabil Khusus Pak Lurah, beserta jajaran seluruh peserta rapat. Mohon maaf, saya sebelumnya agak terlambatnya sedikit tapi oke. Karena undangannya jam biji, undangannya tekonin nang aku setengah telu, Pak. Nah, jadi ya CUD-nya telat. Saya mungkin agak terlambat, cuman dari tadi saya hanya menyimak dari apa yang disampaikan beberapa pemateri dari Muskamsus hari ini kan membahas tentang ketahanan pangan. Tadi disampaikan bahwa tahun ini kita akan ada ketahanan pangan kurang lebih 170 juta. Nah, yang pertama ini tadi BUMK ini sudah membuat sebuah analisa usaha untuk perkembangan BUMK kampung kita, kan gitu ini tadi tujuannya, supaya dana pemerintah ini tidak stagnan apalagi sampai berkurang, artinya memang bertambah. Tentunya BUMK ini sudah berhitung bagaimana jenis usaha apa yang kira-kira ke depan ini akan mampu meningkatkan saldo dari BUMK, karena saya yakin dengan mereka punya tambahan modal atau hasil, ya tidak lain adalah kembali ke BUMK itu sendiri dan mungkin bisa juga untuk bermanfaat untuk masyarakat Kampung BK Baru. Yang pertama tadi ada dua usulan berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Sebetulnya kalau dilihat dari musim dan lingkungan kita adalah momen kita ini akan masuk di MT1 tahun 2025, musim tanam 1, dan ini musim rendang puncak kita bagaimana petani ini akan memperoleh hasil tinggi untuk maksimal pertanian. Kalau berbicara pertanian saya lebih dominan karena kenapa? Mayoritas petani kita, masyarakat kita adalah pertanian. Kalau tadi digambarkan analisa hanya usaha jagung dalam 1 hektar itu menelan biaya 17.900.000 Pak Badan ya, kurang lebih. Jadi secara hitung-hitungan itu kan hanya untuk 10 hektar sebetulnya. Ya, belum bisa mengcover semua petani kita yang notabene kalau BK Baru ini di musim rendeng kayaknya bisa sampai 200 hektar Pak Untung ya. Bisa 200 hektar untuk yang jagung kita. Kalau rendeng ya. Tadi kalau saya simak sebetulnya ada semacam keterangan yang bersifat abu-abu dan ada yang transparan sebetulnya. Jadi sepuluh saja. Kalau secara aturan mungkin BUMK harus membuat analisa usaha tani sebagai wujud bentuk usahanya tahun ini. Tapi menurut saya itu boleh dilaporkan nanti ke atasnya sesuai dengan peraturan yang ada, analisa usaha taninya, ya. Tapi penjabaran ke bawahnya itu monggo silakan BUMK. Memang analisanya adalah 1 hektar itu membiayai jagung 17.900.000. Tapi nanti 17.900.000 itu pelaksanaan di bawah itu bisa dipecah. Apakah nanti akan memberikan modal buat petani jagung? Apakah nanti sebatas hanya benihnya saja? Seperti itu. Tapi secara pelaporan nanti Pak Untung akan mencantumkan jenis usahanya tanam jagung. Kalau memang 170 juta itu untuk 10 hektar, kalau dibagi setengah hektar berarti kan untuk kurang lebih 20 petani kan gitu, mas saya gitu Pak Untung. Tak soal penjabaran ke bawah, menurut saya bagaimana BUMK ini memberikan modal ke bawah, Pak Tri. Ini mumpung ada Pak Tri saya buka aja. Kalau nanti laporan hasil ya sesuai analisa tadi yang penyampaiannya. Jadi kita nggak bingung. Ini selama tadi ini masyarakat bingung. Kalau kita disewa, ya boleh. Kalau 1 hektar satu musim kira-kira 3.200.000 ya nggak mungkin dapat. Ini hanya bentuk pelaporan tertulisnya BUMK sebagai analisa BUMK. Nah, penjabaran ke bawah kira-kira ini mumpung ada Pak Tri.
Kita ini kan 1 hektar sepakat tadi ada analisanya 17 juta nih. Nah, secara pelaporan hasil nanti akan disampaikan Pak Untung nanti di setelah hasil panen, bisa nggak dana itu ke bawah penjabarannya ini bukan hanya 1 hektar. Ternyata itu bisa diberikan kepada petani-petani yang sifatnya bisa memberikan modal. Apakah volumenya bisa dibaca Pak Tri? Kalau 100 juta diberikan benih jagung, mungkin bisa 1 ton benih, bisa lebih banyak petani yang mendapatkan. Intinya BUMK ini usahanya tetap bertambah gitu loh Pak. Tapi pelaporannya tetap sesuai kegiatan tadi, analisa usaha tani. Dan ini kan bisa digabungkan bahwa 1 hektar ini kalau penghasilannya 7,9 ton tadi Pak ya, punya keuntungan 9 juta, ya laporkan aja. Dan saya yakin kalau di musim rendeng petani kita akan banyak berhasilnya dibanding musim kemarau. Mungkin itu gambaran saya. Nanti biar Pak Tri menjabarkan. Jadi kayak Pak Untung tadi, rasanya itu tutupan, saya itu dibuka kayak gitu aja. Mungkin secara tertulis aturannya kita pelaporannya adalah analisa usaha tani tentang modal penanaman jagung. Tapi penjabaran ke bawah bisa diberikan untuk ke petani mau saprodi tentang mau ke padi, mau ke jagung, monggo. Itu mungkin seperti itu. Nah, kalau seandainya tadi usulan ada beberapa masyarakat kita yang memang mau ke ternak, ya udah sepakati. Kita mau ambil berapa persennya ke pertanian, yang berapa persennya ke peternakan. Tapi kan BUMK juga harus bikin analisa usaha tani, analisa usahanya dulu peternakan. Kira-kira ke peternakan dengan modal 70 juta misalkan dapat berapa ekor, pakan berapa, kebutuhannya berapa, kan harus dibikin Pak Tri gitu. Karena ini pemerintah juga harus melihat sisi antara keuntungan dan modal kan harus dipelajari juga. Ojo sampai modalnya 100 juta, keuntungnya 5 juta, ya kan nggak belen kan gitu. Mungkin itu. Jadi bapak-bapak dari tadi sekian yang mungkin masih bingung, pengusulan BUMK itu bentuk dari laporan ke atas Pak. Tapi kalau ke bawahnya harapan kita bukan hanya menyentuh 10 petani. Kalau 10 hektar kan mau 10 petani toh. Kalau 1 hektar, harapan kita bisa untuk banyak petani. Saya pengennya BUMK ini bukan hanya 1-2 yang merasakan, tapi bisa untuk semakin banyak petani yang bisa merasakan. Mungkin itu gambaran Mas Ri. Saya juga perlu jawaban Mas Ri tadi. Monggo. Oke, langsung saya jawab. Jadi dari pertanyaan yang pertama dari Pak Tumijan, masalah hasil Pak. Jadi gini, di kita di pendampingan maupun dari pihak kecamatan akan kita lihat analisa usahanya. Setelah saya lihat dengan Pak Santoso tadi, analisa usaha yang di Bina Karya Baru ini adalah sifatnya dia sepenuhnya lahan ini dikelola oleh pihak BUMDes. Tinggal dilihat aja Pak analisa usahanya. Kalau yang saya lihat tampilan di sini, makanya yang disampaikan Pak Untung tadi istilahnya di bawah tangan. Nah ini di luar pengetahuan kita. Jadi kalau yang di sini sesuai dengan apa yang kita lihat, ini pihak petani hanya menerima biaya sewa. Sepenuhnya hasil berkenaan dengan hasil, apakah nanti hasil apa rugi, itu sepenuhnya akan ditanggung oleh BUMK. Seperti itu. Cuman ketika analisa usaha itu akan dibuat semacam mitra usaha antara pihak BUMDes dengan pihak petani, itu juga bisa. Tetapi analisa usaha itu adalah analisa usaha mitra, bermitra dengan pihak petani. Jadi petani yang punya lahan, nah pihak BUMK ini adalah stokis daripada benih, pestisida dan lain seterusnya. Tuh, jadi nanti ibaratnya formulasinya daripada petani ini pinjam ke bank, lebih baik dimitrakan pada pihak BUMDes. Nah ini baru masalah hasil. BUMDes ini hanya mendapatkan hasil dari penjualan bibit dan pestisida kalau dia bermitra. Seperti itu. Jadi sepenuhnya hasil ini ada di pihak petani. Kalau ini analisa usahanya, itu analisa usaha bermitra ataupun pihak BUMK hanya sebagai distributornya. Seperti itu. Cuman kalau yang saya lihat di sini Mas Kasno, ini pihak petani ini hanya menerima biaya sewanya saja. Seperti itu. Jadi gini Pak,
peraturan dari pemerintah pusat ini memang kadang-kadang belum bisa mengakomodir daripada harapan daripada masyarakat yang di bawah. Contoh nih, analisa usaha yang ditampilkan ini mungkin sudah sesuai dengan peraturan menteri yang sehingganya memang belum bisa diterima warga masyarakat. Jujur saja Pak, saya juga petani. Dalam 1 hektar ketika memang disewa dengan harga 3.500.000 ya aku dewe gelem Pak, aku dewe gelem nyewa maksudnya. Nggak harus jauh-jauh ke ketahanan pangan ini. Nah seperti itu. Jadi mungkin kadang-kadang ya itu tadi kebijakan dari pemerintah pusat ini harapannya mensejahterakan masyarakat, tapi justru malah sebaliknya saya lihat. Karena ya itu tadi, daripada disilin nang bungka ya mending ditanduri dhewe ya Mbah Jan ya. Nah, kan seperti itu. Cuman berbeda ceritanya karena memang ini pemerintah pilot projectnya dari pemerintah pusat, sehingganya ya mau nggak mau. Kalau harapan saya Pak, untuk ketahanan pangan ini jangan terlalu dipaksakan. Maksudnya gini, ketika memang di sini dirasa kok sulit berkenaan dengan pertanian, ya kita formulasikan dengan kegiatan yang lain. Karena saya tahu kalau warga masyarakat ini memang saat ini pegah dipusing nih Pak Cari dengan bermitra, dengan bekerja sama dengan pemerintah. Dia lebih suka mandiri. Kalau nggak punya modal, nggak dipercaya kalau dulu dia mending nyilih nang bank, nggak mumet, itu loh. Lalu nanti ya sama mau sewa lahan, Pak Camat datang, pendamping datang, dari penyuluh pertanian datang, orang digawe ini kopi. Orang penak tiga ini kopi koyo biayanya lebih membengkak. Nah ini yang kadang-kadang kebijakan pemerintah ini membuat masyarakat di bawah ini agak-agak sulit malahan. Nah sebenarnya formulasi yang disampaikan Pak Untung ini tadi, analisa usahanya adalah analisa usaha yang sudah ditampilkan. Cuman mungkin penerapannya tidak sesaklek yang ditampilkan di sini. Nanti ada pembicaraan di bawah daripada mungkin di luar pengetahuan kita yang ada di kecamatan seperti itu. Karena itu tadi Pak, kebijakan pemerintah pusat ini seringkali memang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang di bawah. Contohnya seperti peristiwa kita pada sore hari ini. Nah untuk masalah peternakan yang ditanyakan oleh Pak Tumijan tadi, ketika ada wabah PMK dan lain-lain, ada ternak yang mati, ini kan bencana Pak atau force majeure. Yang penting dilaporkan dan barangnya ada. Contoh nih, peternakan dikelola oleh kelompok A. Kok dilalahno di situ mati 2. Nah, sampean segera laporkan dengan pihak Bumka dan pemerintah desa. Nanti yang akan menilai, nanti yang akan menetapkan bahwasanya itu mati karena wabah itu adalah yang mempunyai kepentingan atau yang mempunyai pengetahuan. Dalam hal ini adalah penyuluh dari peternakan. Oh ya Pak, ini benar bahwasanya ternak yang sampean kembangkan atau yang sampean ingu, yang sampean kelola ini adalah mati karena wabah. Nanti dibuatkan berita acara, semuanya mengetahui dari pihak Babinsa, Babin Kantipmas, penyuluh peternakan dari pihak kecamatan, dari pihak pendamping. Nanti di situ mensaksikan bahwasanya itu benar-benar terkena bencana atau wabah. Cuman kalau sampai laporannya, Pak ini kok mati lah, di mana wujudnya? Kemarin wis tak beleh karena kondisinya wis maghrib, kayak yo eman-eman tak beleh wis tak masak. Nah ini nggak bisa Pak, jadi harus dilaporkan dan harus ada wujudnya. Ketika sudah jadi bangkai, itu harus ada fotonya Pak, disaksikan oleh kita. Ribet ya Pak ya, partai batu orang ribet ya kok gini. Nah tapi seperti itu Pak kondisinya. Jadi Mas Kasno itu yang saya lihat di sini, karena memang kalau kita di kecamatan ini berdasarkan data yang saya lihat adalah data analisa usaha sewa yang sepenuhnya dikelola oleh BUMDes. Terlepas dari kondisi di bawah karena memang dianggap sulit, yaitu nanti bisa dia polanya pola bermitra atau BUMDes ini sebatas sebagai distributor ke petani. Cuman berarti analisa usahanya harus diganti, bukan analisa sewa lahan seperti itu. Tetapi kalau berarti bisa Pak, tidak memakai analisa
Ya bisa, cuman analisanya harus diganti. Dia sifatnya adalah sampean distributor. Itu. Ya lebih luas lagi Pak, karena memang bedanya gini Pak ya. Kenapa kok di Lampung Tengah ini banyak yang sifatnya sifat seperti ini? Karena dianggap kalau distributor ini ya baru 1-2 lah. Bahkan ya hanya baru ditemui di Bina Karya baru ini. Nah mungkin kalau yang di kecamatannya lain yaitu tadi. Jadi sifatnya ini sifat seperti itu di kertasnya, cuman kondisi di bawah ini fleksibel. Fleksibel dalam artian dia menyesuaikan kondisi yang di bawah. Karena kalau memang tadi kita baca di sini ya otomatis nggak ada yang mau seperti itu. Jadi itu Mas Kasno ya. Jadi untuk jawabannya Masri secara tadi sampaikan Masri kan fleksibel bahwa jadi secara pengajuan analisa usaha taninya BPK seperti ini boleh, tapi keduanya fleksibel berarti boleh. kalau ngomong masalah boleh dan tidaknya gini Pak ya, karena di sini kita kan ada kode etik. Jadi saya seringkali diberikan kerjaan oleh pimpinan saya, ya jangan mengajari buaya berenang. Itu sebenarnya kadang-kadang di situ terlintas Pak. Jadi apa yang di situ menjadi sebuah keputusan di bawah yang memang dirasa sangat sulit, ya kita alurnya fleksibel. Karena ini nanti kalau kita sifatnya saklek, dana ini tidak akan terserap, mungkin akan mengendap di rekening. Itu aja. Jadi sebenarnya gini Mas Kasno ya, polanya bisa pola dirubah. Jadi Bungka ini datang sebagai distributor daripada logistik untuk kegiatan tanam sampai dengan pasca panen. Itu bukan sebagai pelaku. Ini kan sebagai pelaku Pak. Kalau kita lihat sebagai roadmap-nya, ini Bungka ini sebagai pelaku. Nah, petani ini sebagai penonton karena dia disewa lahannya, nanti dia hanya nonton, hanya mantau gini-gini masalah hasil ya yang ini Bungka. Pak taninya hanya menerima biaya sewa itu tadi. Nah untuk yang tadi disampaikan itu ya itu tadi Bungka harus merubah analisa usaha itu tadi. Cuman ya memang agak sulit sih, dan pelaporannya agak susah karena memang dia sifatnya dia perdagangan ya Pak, bukan sewa lahan. Nah untuk sementara ini yang memang kita kaji ini adalah yang sepenuhnya dikelola oleh BUMDes. Gimana Pak? Terjawab atau belum? Tadi Pak Mijan, Mbak Tumijan ini kan tanya, di sini kan rapnya rap sewa lahan nih, rap sewa lahan bahwa habis 17.900.000. Ini masih tanya lah, ini Pak Tani bagiannya seberapa persennya? Ya nggak ada bagiannya sudah sewa lahan itu tadi gitu loh. Kalau di pelaporannya Mas Kasno, ya jadi tidak ada lagi berapa persennya, terkecuali di perkam itu menunjukkan bahwasanya ketika memang hasil panen di atas hitungan kita, contoh nih di RAP kita 8 ton per hektar, kok ndelalah metu 10 ton. Nah ini kadang-kadang di perkamnya ini diberikan reward khusus ketika ada hasil lebih berapa persennya, atau 5% atau 10% ini untuk yang punya lahan. Nah seperti itu. Ini karena kita sewanya polanya pola disewa Pak. Contoh sederhananya, saya sewa lahannya Pak Tumijan, berarti Pak Tumijan hanya terima sewa karena memang analisa usaha kita adalah analisa usaha untuk sewa lahan pertanian. Cuman karena memang kondisi di bawah sangat sulit dirasa, yaitu tadi kota Atik Mado. Cuman kita yang di kecamatan ya seperti itu tadi, kita taunya bagus kita aja Pak. Taunya bagus, dana itu tetap bisa bergulir. Bisa Pak tanam semangka, Pak Yanto. Bisa tanam semangka bisa. Cuma itu tadi kalau sampai ada wabah yang nantinya bisa membuat kerugian, yaitu harus segera mungkin panggil kami dari pihak kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian untuk menentukan bahwasanya itu memang benar-benar kejadian alam.
Contoh kok lurus semongko ini keriting. Nah itu nanti akan kita kaji. Itu. Gitu Pak. Jadi untuk ketahanan pangan ini saya berharap jangan memaksakan kehendak Pak. Dalam artian ketika memang kondisinya tidak bisa dan dirasa sulit, ya coba kita formulasikan langkah yang lain. Kalau Mekarjaya memang yaitu Pak, dia memang clear hanya satu bidang usaha, yaitu peternakan ternak babi. Nah, tuh. Itu mudah Pak sih ya, karena memang di sana kebetulan juga di Mekarjaya itu ada 2 kandang kosong sih. Kandang kosongnya gede yang bisa menampung ya sampai 700 ekor babi. Tuh. Nah kalau yang peternakan, Kalau masalah peternakan itu perorangan atau per kelompok? kalau peternakan Pak, seharusnya ini ya seperti itu tadi. Jadi pihak Bungka ini nyewa kandangnya masyarakat. Jadi ada kandang kosong itu disewa. Tidak ada sewa sistem gaduh itu nggak bisa. Dia harus sewa kandang, bangun kandang nggak bisa kecuali hanya renov ringan itu baru bisa. Tapi kalau sifatnya digaduhkan ini nggak bisa. Karena ini sepenuhnya ini yang kelola Bungka, baik dari pemeliharaan ternak, pakan sampai dengan pengobatan ini tanggung jawabnya Bungka. Kalau sistem gaduh ini kan tanggung jawabnya kan ke yang menggaduh Pak ya. Contoh nih sama diberikan gaduh oleh Bungka 2. Nanti kalau masalah pakannya, ngasih minum, bersihin kandang, ini kan dari yang gaduh. Kalau di pola kita bukan. Ini adalah sepenuhnya adalah unit usaha ketahanan pangan yang kelola adalah Bungka. Nggak jalan kayaknya kalau seperti itu, ya kan Pak? Nah, angel, memang ya angel pemerintahnya sudah kuwi Pak. Karena yang merumuskan kebijakan itu Untuk wong pangan nih. nah iya mereka yang punya elit kepentingan Pak, sehingganya menjajal ini Pak Tawar kan jadi anggota DPR RI, nah mungkin ya nanti formulasinya bisa diterima oleh masyarakat di bawah. Nah yang jadi anggota DPR RI ini kebetulan ya jarang, wong mesti ya wong duwe wong mesti orang dari sana gitu loh Pak. Nah, sehingga merumuskan permasalahan di desa ini kadang-kadang kita belum bisa menerima dengan akal sehat seperti itu. Gimana Mas Kasno? Iki ceritane sore ini. Pak Care, enggak Pak, Diana Pak, kasih refleksi supaya memang pembahasan kita ini tidak